Halo semua, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Antonius Mariano Turpali. NPM saya 223157. Nah, saya membuat video review buku ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pastoral dengan bimbingan Bapak dosen, yaitu Bapak Albert I. Ketut Deni Wijaya SPD M.Min. Nah, pada review buku kali ini saya mengambil buku yang berjudul ini, Paguyuban Manusia dengan Dasar Firman. Nah, dengan penulis yaitu Bernhard Kieser, yang dimana Bernhard Kieser ini adalah seorang dokter teologi moral, yang dimana ia berusaha mengaitkan iman dan hidup melalui paguyuban manusia dengan dasar firman. Nah, juga beliau ingin memberikan pemahaman baru mengenai dasar firman dan penerapannya dalam hidup bermasyarakat. Jadi, Bernhard ini ingin menambahkan tentang dasar-dasar iman itu dalam suatu paguyuban manusia, yang juga memberi pengajaran tentang bagaimana keberlangsungan hidup manusia yang tergabung dalam hidup bersama itu, dan juga dapat menjadi media peneguhan dan pengarahan iman bagi mereka yang sedang mencari peneguhan iman atau mencari pegangan hidup. Nah, penerbit dari buku ini ialah penerbit Canisius yang diterbitkan pertama kali itu pada tahun 1991. Dan buku ini berjumlah sebanyak 170 halaman. Jadi, buku ini pada intinya itu mempertanggungjawabkan karya agung Allah bagi manusia, yang dimana kita sebagai orang Kristen itu diberi sebuah tanggung jawab untuk membangun suatu paguyuban manusia atau suatu perkumpulan. Pada buku ini juga bukan untuk menjadikan orang Kristen itu menjadi orang yang suci, melainkan untuk mewujudkan hidup bersama, supaya melibatkan seluruh dunia pada maksud dan usaha Allah. Pada buku ini terdapat beberapa bagian atau beberapa bab, yang dimana dari 170 halaman itu terdapat 11 bagian atau 11 bab. Yang pertama itu mengenai bab pertama itu mengenai tentang cukupkah menjadi orang baik. Yang kedua tentang perintah Musa cocok untuk zaman modern. Bab ketiga, setiap orang adalah sesama manusia. Bab keempat, setia itu manusiawi. Bab kelima mengenai tentang yang terutama dan utama adalah hak-hak asasi. Yang keenam membicarakan tentang supaya dunia bermanfaat untuk semua. Bab ketujuh tentang kepercayaan dosa hidup bersama. Bab ke-8 mengenai tentang orang lemah yang pantas dilindungi. Bab ke-9 kerja untuk membangun dunia, istirahat untuk membangun manusia. Bab ke-10 berjerih payah karena tanggung jawab, namun hatimu untuk Allah. Dan bab terakhir yaitu bab 11 tentang sebab Allah membutuhkan umatnya. Nah, secara garis besar buku ini tentunya membahas tentang teologi moral atau membahas tentang moral. Nah, apakah hubungannya buku ini dengan pastoral? Nah, buku ini berisi tentang pembentukan moral seseorang atau moral suatu manusia, yang dimana pembentukan moral suatu manusia itu nantinya akan memberikan dampak positif, bagi orang-orang, dan juga memberikan dampak positif, pengaruh positif itu kepada suatu
perkumpulan ataupun suatu paguyuban manusia. Nah, moral yang dibentuk dan ditanamkan pada seseorang itu ialah moral yang berdasarkan pada firman-firman Allah, sehingga dalam diri manusia itu selalu mengandalkan Allah dalam setiap kehidupannya dan bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Hubungan dengan pastoral itu ialah secara sederhana saya dapat mengatakan buku ini ialah suatu pegangan, atau buku ini bisa disebut sebagai buku pedoman untuk pastoral yang ditujukan bagi manusia dan untuk kepentingan suatu perkumpulan atau kepentingan suatu paguyuban. Nah, mengapa buku ini saya katakan sebagai pegangan atau sebagai pedoman bagi pastoral? Karena pada dasarnya itu pastoral diperuntukkan bagi manusia yang juga dibawakan oleh manusia. Juga berdasarkan pada firman-firman Allah, yang dimana pada isi dari buku ini itu untuk membentuk moral seseorang agar menjadi dewasa dalam iman. Nah, dan dirinya juga dapat berguna bagi orang-orang di sekitarnya, juga dapat memberikan pengaruh positif bagi kelompok atau paguyubannya sendiri. Bukan hanya itu juga, melainkan menjadikan kelompok atau paguyuban menjadi paguyuban yang dimana selalu menerapkan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai positif yang didasarkan pada firman-firman Allah. Nah, seperti contohnya kita ambil di dalam buku ini, kita ambil contohnya yaitu pada bab 2 yang berjudul Perintah Musa Cocok untuk Zaman Modern. Nah, pada bab 2 ini yang membahas tentang intinya itu pelajaran agama mengenai ke-10 perintah Allah, yang dimana dijelaskan tentang 10 perintah Allah dan juga mengenai bagaimana penerapannya perintah Allah itu dalam kehidupan, khususnya dalam kehidupan kebersamaan, dalam kehidupan suatu paguyuban, sehingga menciptakan paguyuban manusia itu sebagai paguyuban yang menerapkan dasar-dasar firman itu, yang artinya membuat atau membina paguyuban itu, atau membina anggota-anggota paguyuban itu yang sudah beriman agar semakin beriman kepada Tuhan. Juga itu dikatakan bisa sebagai tujuan dari pastoral. Makalah itu saya katakan buku ini sebagai pegangan atau pedoman dari pastoral yang ditujukan untuk suatu paguyuban, agar komponen-komponen dari paguyuban itu atau anggota-anggota dari perkumpulan atau paguyuban itu membuat mereka itu menjadi beriman kepada Tuhan. Nah, maka dari itu buku ini cocok untuk memberikan pastoral yang berfungsi untuk membimbing suatu paguyuban yang termasuk ke dalam bentuk pastoral, yaitu persekutuan atau koinonia, yang dimana pastoral untuk membimbing suatu paguyuban itu agar semakin beriman kepada Allah dan juga menampakkan hubungannya dengan Allah yang menyelamatkan dunia dan memperdalam hidup komunitas. Nah, jadi kalau ingin memberi pastoral mengenai bimbingan dalam persekutuan seperti paguyuban atau kelompok, maka saya sangat merekomendasikan buku ini, karena buku ini itulah sangat cocok untuk membimbing suatu paguyuban agar lebih beriman kepada Allah melalui dasar-dasar firman. Nah, begitulah review buku dari buku yang saya pilih, yaitu yang berjudul Paguyuban Manusia dengan Dasar Firman. Semoga para penonton
harapkan para teman-teman semua memiliki daya tarik terhadap buku ini, khususnya dalam bentuk moral, dan juga mungkin dapat sebagai memberikan pegangan atau menjadi pedoman bagi teman-teman yang ingin memberikan materi pastoral. Sekian dari saya, terima kasih.